Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Pada kesempatan pagi ini Allah memberikan kesehatan kepada kita untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Sebelum Ibu melanjutkan pelajaran Al-Quran Hadis pada kali ini, marilah kita bersama-sama untuk berdoa agar supaya ilmu yang kalian terima pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Marilah kita bersama-sama membaca suratul Fatihah. Ila hadratin nabiyil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Baiklah anak-anak, Ibu akan melanjutkan pelajaran kali ini dengan pelajaran Al-Quran Hadis. Yang Ibu akan terangkan adalah hukum tafkim dan tarkik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan tentang hukum tafkim dan tarkik. Tafkim artinya tebal, sedangkan tarkik artinya tipis. Apa yang dimaksud dengan tafkim? Tafkim adalah menebalkan huruf dengan cara mengucapkan huruf di bibir dengan moncong ke depan. Sedangkan tarkik artinya adalah tipis, yaitu mengucapkan huruf tertentu dengan cara bibir mundur sedikit atau meringis. Nah, pada kesempatan ini saya akan menerangkan tentang hukum tafkim dan tarkik pada dua huruf, yaitu lam dan ro. Hukum lam jalalah. Apa yang dimaksud dengan hukum jalalah? Yang dimaksud dengan hukum lam jalalah yaitu lam yang terdapat pada lafadz Allah. Nah, lafadz Allah dalam hukum lam jalalah ini bisa dibaca tafkim dan bisa dibaca tarkik. Kapan hukum lam jalalah itu dibaca tafkim? Yaitu pada saat huruf atau lafadz Allah itu sebelum lafadz Allah dalam huruf sebelumnya terdapat harokat fathah maupun dhammah. Contohnya, lafadz yang menggunakan lafadz Allah atau lam jalalah yang didahului oleh huruf berharokat fathah, contohnya adalah syahidallah. Syahidallah. Nah, di sini ada lafadz Allah. Sebelum ada lafadz Allah, ada huruf dal yang menggunakan harokat fathah. Maka dibaca syahidallah. Yang kedua, huruf atau lafadz Allah dibaca tafkim apabila huruf sebelum lafadz Allah itu menggunakan harokat dhammah. Contohnya adalah salamullah. Di sini ada lafadz Allah yang sebelum lafadz Allah ada huruf mim menggunakan harokat dhammah sehingga dibaca salamullah. Baik syahidallah ataupun salamullah, di situ namanya adalah tafkim atau tebal dengan menggunakan huruf O. Sedangkan kapan lafadz lam jalalah dibaca tarkik? Yaitu apabila lafadz Allah ini menggunakan huruf sebelumnya menggunakan huruf kasroh, maka dibaca tarkik. Contohnya bismillah.
Bismillah. Bismillah. Lafaz Allah, ya, di sini ada lafaz Allah. Sebelum lafaz Allah itu ada huruf mim yang menggunakan harokat kasroh, maka dinamakan tarkik atau dibaca tipis, bukan menggunakan O tetapi menggunakan A. Cukup sekian dari saya tentang hukum tafkim dan tarkik pada huruf lam. Anak-anak, kita lanjutkan kembali hukum tafkim dan tarkik pada huruf ro. Huruf ro ini juga bisa dibaca tebal dan tipis. Kapan huruf ro itu dibaca tebal? Yang pertama, apabila ro berharokat fathah. Contohnya, Rasulun. Rasulun. Nah, huruf ro di sini yang berharokat fathah maka dibaca tebal. Kemudian yang kedua, huruf ro bisa dibaca tebal apabila ro itu berharokat dhammah. Contoh, aktsaruhum. Aktsaruhum. Ro-nya berharokat dhammah maka dibaca tebal. Yang ketiga, ro berharokat sukun tetapi huruf sebelumnya berharokat fathah. Ro berharokat sukun tetapi huruf sebelumnya berharokat fathah. Contohnya, wal ardo. Wal ardo. Ro-nya menggunakan sukun, tetapi sebelum ro bersukun ini ada huruf yang menggunakan fathah. Maka ro tersebut dibaca tebal. Yang keempat, ro berharokat sukun tetapi didahului oleh huruf yang berharokat dhammah. Ro berharokat sukun tetapi didahului oleh huruf berharokat dhammah. Contohnya, khurmatun. Di sini ada ro yang bersukun, tetapi sebelum ro bersukun itu ada huruf yang berharokat dhammah. Maka ro di sini dibaca tebal. Yang kelima, huruf ro bersukun didahului oleh huruf berharokat kasroh, tetapi harokat kasrohnya itu tidak asli. Maksudnya, ya, atau contohnya di sini ada kata irji'i. Nah, irji'i ini asal katanya adalah roja'a. Nah, karena irji'i maka ro-nya ini berharokat sukun yang didahului oleh huruf harokat kasroh, maka dibaca tebal. Tetapi huruf harokat kasroh ini tidak kata asli. Yang keenam, ro sukun didahului oleh huruf berharokat kasroh asli, tetapi di depan huruf ro itu ada huruf isti'la. Nah, apa saja huruf isti'la itu? Ada to, ada dho, ada so, ada lo, ada gho, ada kho, dan ada ko. Setiap huruf ro bersukun apabila ya, di depannya itu menggunakan huruf isti'la maka dibaca tebal. Contohnya kirtosun. Nah, kirtosun di sini adalah huruf asli ya, atau harokat kasrohnya asli dari kata tersebut, bukan dari seperti nomor 5. Nah, sekarang bagaimana hukum ro itu bisa kapan ro itu bisa dibaca tipis? Yang pertama, ya, ro berharokat kasroh.
yaitu ro yang berharokat kasroh maka dibaca tipis. Contohnya rijsun, rijsun. Yang kedua, ro dibaca tipis apabila ro berharokat hidup tetapi huruf sebelumnya ada ya sukun. Huruf hidup itu ada 3, yaitu fathah, kasroh, dan doma. Itu namanya huruf hidup. Nah, apabila ro berharokat hidup tetapi huruf sebelumnya menggunakan ya sukun, maka ro-nya dibaca tipis. Contohnya basirun. Ini ada ro ya, berharokat hidup ya, kemudian sebelum ro itu ada ya menggunakan sukun. Yang ketiga adalah ro didahului oleh huruf berharokat kasroh setelah huruf ro bukan huruf isti'la. Nah, contohnya yaitu Fir'auna. Fir'auna. Aduh. Contohnya Fir'auna. Fir'auna. Nah, saya ulangi lagi. Yang ketiga, ro didahului oleh huruf berharokat kasroh. Setelah huruf ro itu bukan huruf isti'la. Ingat, huruf isti'la itu ada 7, yaitu to, do, sod, dot, lo, kho, dan ko. Karena di sini ro-nya itu bersukun, tetapi ya ro berharokat kasroh didahului oleh harokat kasroh, kemudian di depannya ro itu adalah bukan huruf isti'la. Paham dari sini? Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu tentang hukum tarkik dan tafkhim pada 2 huruf yaitu lam dan ro, kalian bisa memahami kedua hukum tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.